Halo pemirsa, apa kabar? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam program Ask Your Doctor, sebuah program talk show yang membahas pertanyaan seputar kesehatan, mengulas sebuah penyakit, gejala dan penyebab, hingga penanganannya seperti apa, langsung kepada sang dokter. Inilah Ask Your Doctor. Saya Emily dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam acara Ask Your Doctor, sebuah acara yang mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai kesehatan tubuh Anda. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai sebuah penyakit yang tentunya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para wanita baik di Indonesia maupun di dunia, yaitu tumor kandungan. Dan tentunya saya juga akan mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan narasumber kita. Pertanyaan seputar kesehatan tanyakan langsung pada dokter. Dalam 30 menit ke depan bersama Ask Your Doctor, kita akan bersama-sama mencari tahu jawabannya. Dan tentunya kita tidak akan sendirian karena kita akan ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Caroline. Oleh karena itu, untuk Anda pemirsa yang penasaran dan ingin tahu apa sih jawaban dari permasalahan kita untuk episode kali ini, jangan kemana-mana, tetap saksikan Ask Your Doctor only on MNC Health and Beauty. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ask Your Doctor tentunya hanya di MNC Health and Beauty. Dan sekarang dia sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Caroline. Halo dok, apa kabar? Baik. Baik ya dok ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tumor kandungan ya dok. Ini kan merupakan suatu momok nih, sangat menakutkan bagi para wanita. Selain di Indonesia juga di dunia pastinya nih dok. Mungkin dokter bisa memberikan sedikit gambaran ya mengenai tumor kandungan itu apa sih dok? Oke. Jadi tumor kandungan ini secara umum adalah benjolan yang kita dapatkan di rahim atau indung telur, organ reproduksi pada umumnya, ya. Rata-rata jinak, ya. Contohnya seperti miom atau kista, ya. Bedanya adalah kalau miom kita temukan di rahim, karena dia berasal dari otot rahim itu sendiri. Sedangkan kalau kista kita temukan di indung telur. Ya. Rata-rata jinak, tapi ada juga yang ganas, ya. Nah terus dok, kalau misalnya itu kan tadi sedikit gambaran mengenai tumor kandungan ya dok. Penyebabnya nih dok, ada macam-macam nggak sih dok? Maksudnya ada penyebab dari tubuh kita sendiri di dalam atau juga dari luar gitu dok? Oke. Jadi penyebab kejadian-kejadian tumor kandungan ini tidak ada faktor penyebab yang pasti, ya. Dia interaksi antara berbagai faktor. Jadi multifaktorial kita bilangnya, ya. Multifaktorial itu terdiri dari antara lain hormonal, jadi status hormon si pasiennya sendiri, yang nggak stabil ya dok ya. Kemudian genetik. Jadi secara genetik kalau memang ada riwayat, ya. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan itu contohnya adalah pola hidup, gaya makan, ya, paparan terhadap polutan lingkungan, ya, seperti bahan pengawet atau pewarna makanan, ya, itu juga mempengaruhi. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang cukup besar juga ya dok ya, lingkungan itu ya. Karena sekarang kita tahu juga nih pemirsa ya, wanita zaman sekarang tuh udah banyak yang bekerja. Semuanya maunya serba cepat nih, mobilnya harus cepat nih dok. Jadi makan pun yang junk food aja, yang instan aja. Terus juga yang mungkin kalau dulu makannya sehat, sayur, terus buah, sekarang enggak ya dok ya. Itu juga merupakan salah satu pemicu nih pemirsa nih ya. Terus dok, kalau misalnya kita penasaran ya dok ya, mungkin pemirsa juga yang sehat nih ya, kan kita juga penasaran sebenarnya apa sih dok yang dirasakan oleh si penderita tumor kandungan itu? Mungkin ada rasa sakit, nyeri atau apa gitu dok? Jadi pada tahap awal kemunculan tumor kandungan ini tidak ada gejalanya sama sekali. Jadi malah kayak sehat-sehat aja nih ya dok ya? Betul, itu bahayanya justru di situ. Jadi rata-rata kalau sudah timbul gejala, biasanya tumor itu sudah besar atau dia sudah membuat masalah. Nih ya, gejala yang dirasakan bermacam-macam, ya seperti miom contohnya. Miom ini kalau dia masih kecil, tidak ada rasanya dan tidak ada gejala apapun sama sekali. Biasa aja tuh dok? Biasa aja. Si pasien pasti merasa sehat-sehat aja, sehingga dia tidak memeriksakan diri ke dokter. Nah kalau dia sudah besar, dia akan menimbulkan mens yang banyak. Ya, perubahan pola mens. Jadi mens yang banyak. Kalau biasa cuma berapa hari bisa lama gitu ya dok ya? Lama dan misalnya cuma pakai 5 pembalut sehari, ini bisa lebih dari 5, bisa 7, bisa 8, ya. Dan menimbulkan kondisi anemia jadinya, kurang darah. Ya. Kemudian miom tertentu seperti adenomyosis itu membuat mens yang sangat sakit. Jadi ada nyeri ya dok ya? Iya, nyeri tapi saat apa haid. Semuanya nih dok? Kalau misalnya kita pada saat haid itu merasakan nyeri itu apa semuanya itu merupakan kita ada tanda-tanda dari penyakit tersebut atau ada juga yang memang bawaannya nih kalau lagi haid nyeri gitu dok?
Jadi tergantung derajat rasa nyeri. Oke. Jadi nyeri yang disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu seperti tumor kandungan ini, itu nyerinya itu biasanya sangat intens ya, mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, jadi patokannya itu. Kalau nyeri tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, nyeri kram-kram biasa aja, mungkin bukan apa-apa, memang nyeri haid biasa. Tapi kalau nyeri sudah sangat intens sampai tidak bisa beraktivitas, harus minum obat, itu segera datang periksakan diri. Waduh, menakutkan sekali ya pemirsa ya. Mungkin kita sebagai wanita ini hanya berpikiran pada saat haid itu nyeri-nyeri itu nyeri-nyeri biasa. Banyak tuh ya dok ya kayak gitu ya. Minum obat aja tuh kan ada nih obat yang buat menghilangkan rasa nyeri. Nah itu mungkin kita harus lebih waspada lagi nih pemirsa. Siapa tahu nih ya dok, kan kita nggak tahu ya, itu merupakan salah satu tanda-tanda dari tumor kandungan ini sendiri. Dan dok, kalau kita boleh tahu nih, kita juga penasaran lagi nih dok, ukuran dari tumor itu sendiri, ukurannya kalau misalnya kecil berapa, yang besar berapa gitu, ada nggak sih dok? Sekali lagi nanti tata laksana tergantung dari ukuran dan letaknya sebetulnya. Oke, nah mungkin dokter bisa jelaskan nih untuk ukuran dan juga letaknya itu sendiri gimana dok? Jadi contohnya miom-miom tertentu ya, kalau dia letaknya di dinding dalam rahim, jadi semakin dekat lokasinya dengan dinding dalam rahim, besar sedikit aja dia sudah menimbulkan mens yang banyak. Ya, contohnya miom submukosum kita bilangnya. Submukosum itu langsung ya, dok, ya? Itu langsung tumbuh di dinding dalam rahim. Ukuran 1 atau 2 cm aja dia sudah menimbulkan mens yang banyak. Itu langsung kita tata laksana tentunya, ya. Tapi miom yang tumbuhnya justru ke arah dinding luar, ya, seperti miom subserosum, ya. Mau dia 5 cm, 6 cm, biasanya nggak ada gejalanya. Nggak berasa apa-apa. Nggak berasa ya, dok, apa-apa. Gejalanya itu berdasarkan efek penekanan aja. Ya makin besar tentunya dia akan mendesak organ-organ sekitarnya. Kalau dia dekat dengan saluran kencing, mendesak saluran kencing, yang kena ginjal biasa jadi bengkak. Kalau dia mendesak usus-usus, jadi gangguan buang air besar. Mendesak kantong kencing, jadinya gangguan buang air kecil, jadi macam-macam. Jadi biasanya sih kita akan tata laksana kalau ukurannya sudah 4 cm ke atas, itu kita tata laksana ya. Kecuali memang ada gejala yang sangat urgent seperti mensnya sangat banyak, atau pada pasien-pasien yang ingin program hamil, ya, pasien-pasien infertilitas, itu kita tata laksana segera karena sangat mempengaruhi angka keberhasilan program hamil. Jadi benar-benar harus dibersihin dulu tuh ya dok ya? Betul. Oke, nah dok, terus juga ada nih yang membuat kita penasaran nih, kalau misalnya banyak sekali orang yang kabar burung atau mungkin ada beberapa statement yang menyatakan bahwa penyakit tumor kandungan ini tidak menyerang wanita yang belum datang bulan atau haid, dan juga wanita yang sudah menopause atau yang sudah berhenti. Maksudnya pada saat dia sebelum haid nih ya dok, sebelum dapat haid, dia tuh nggak kenapa-napa, dia akan terjauh dari penyakit tumor kandungan ini. Sedangkan bila wanita yang sudah menopause, apabila dia memiliki tumor kandungan itu, jadi nggak berubah nih dok, segitu aja, jadi dia nggak berkembang. Itu benar nggak sih dok? Jadi kalau yang pada wanita yang belum haid tadi tentunya tidak benar ya. Kalau pola hidupnya, gaya pola makannya tidak sehat. Apalagi ya, zaman sekarang main junk food ya dok ya. Pasien saya ada ya umur masih 14 tahun, 12 tahun sudah ada miom. Ya, atau sudah ada kista, itu bisa saja terjadi. Ya, kista endometriosis itu paling sering juga menyerang gadis-gadis remaja. Oh gitu dok. Ya, betul. Kemudian kalau pada wanita menopause, memang hormon-hormon sudah reda ya, tidak lagi aktif hormon-hormon. Ya, kalau untuk miom-miom tertentu, kalau dia sudah menopause bukannya menghilang, bukan. Tetapi dia akan konstan, tidak berkembang. Segitu aja. Ya, dan dia akan mengecil sesuai dengan pengecilan rahim nanti kalau sudah menopause di atas 10 tahun. Oh gitu. Ya, tapi yang harus diwaspadai adalah kista kalau pada wanita menopause. Oh itu masih, kalau kista itu dia nggak bisa seperti miom ya dok ya? Enggak, kalau kista kan di indung telur dia. Ya, jadi kalau keberadaan kista pada wanita menopause itu harus dicurigai sebagai calon kanker indung telur. Wah, itu muncul penyakit baru lagi ya dok ya? Karena normalnya wanita sudah menopause hormon sudah tidak aktif lagi. Jadi seharusnya kista itu sudah tidak bisa kita lihat lagi pada wanita menopause. Jadi kalau dia muncul, itu kita harus curiga sebagai calon kanker indung telur, itu harus di follow up lebih lanjut. Oke, baiklah dok. Mungkin dok, kalau misalnya kita berbicara nih ya mengenai tumor kandungan, itu kan tadi sudah dokter jelaskan tumor kandungan itu apa sih pemirsa, terus juga penyebabnya, terus juga gejala-gejala tuh nggak tentu ya dok ya? Iya betul, tergantung ukuran, ya? Tergantung letaknya, terpengaruh dari itu. Kalau faktor resiko terbesar dari penderita tumor kandungan yang terbanyak di dunia ini dok, apa nih dok? Faktor resiko ya paling pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup itu ya dok ya? Iya, pola makan, gaya itu hidup yang tidak sehat. Itu mengalahkan faktor keturunan nih dok? Jadi multifaktorial di sini masing-masing orang berbeda-beda.
ya persentasenya. Ada yang dia lebih dominan faktor hormonal dan genetiknya, ada yang lebih dominan faktor lingkungannya. Setiap hari terpapar daging atau yang daging-daging disuntik hormon misalnya ya, itu akan makin mempercepat. Oke, seperti itu ya dok. Dan selain ini pemirsa juga akan ada kesaksian dari pasien ya dok ya, pasien dokter nih ya? Iya betul. Yang pernah bermasalah dengan kandungannya dan ternyata dia berhasil sembuh ya dok ya? Iya. Oleh karena itu pemirsa, untuk Anda yang penasaran nih, jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan langsung mengundang pasien dari Dr. Caroline untuk hadir di sini untuk bercerita juga kepada kita semua bagaimana pengalaman beliau. Oleh karena itu, tetap saksikan Ask Your Doctor only on MNC Health and Beauty. Pemirsa, kehamilan adalah salah satu hal yang paling dinantikan bagi setiap pasangan suami istri, bukan? Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kesehatan dan memenuhi nutrisi kandungan. Namun, tak jarang kesehatan kandungan terganggu dengan munculnya berbagai macam penyakit. Nah, salah satunya adalah tumor kandungan. Lalu bagaimanakah tanggapan para wanita tentang penyakit tumor yang menyerang kandungan ini? So, check this out. Tumor kandungan sekarang semakin banyak ya wanita yang kena tumor kandungan karena lifestyle, balik lagi ke lifestyle gaya hidup gitu, makanan kita kan nggak dijaga kebanyakan. Pasti ya sebagai wanita kita sangat khawatir, apalagi kayak kanker serviks gitu juga, kanker kandungan. Jadi lebih baik kita melakukan general check up ya setahun sekali gitu, MRI, atau jadi kita lebih bisa cek kondisi tubuh kita sendiri gitu, karena kan kayak polusi udara juga, makanan terutama gitu, lifestyle juga gitu. Saya setahun sekali pasti general check up. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Ask Your Doctor bersama dengan saya Dea Meli dan tentunya dengan Dr. Caroline. Nah, kalau tadi ya kita sudah berbincang-bincang mengenai apa sih itu tumor kandungan, apa penyebabnya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Dr. Caroline. Dok, bahwa ada rumor nih yang banyak terdengar di masyarakat bahwa penyakit tumor kandungan itu menghadiri atau mendatangi nih wanita yang sudah pernah mengandung. Apakah itu benar? Tidak benar. Itu tidak benar ya, tidak dok, benar. Ya? Terbukti dari saat remaja pun seorang wanita sudah bisa terkena penyakit-penyakit ini. Oke, jadi ternyata itu nggak benar nih pemirsa. Karena mulai dari remaja pun belum pernah melahirkan pun bisa terkena penyakit tumor kandungan ini yang berasal dari lingkungan dia, baik itu makanan, lalu juga mungkin dia kurang menjaga pola hidup sehatnya dia ya dok ya, seperti itu. Oke, baiklah. Terus juga nih ya dok, pernah nih ada yang pernah bilang bahwa ada beberapa pengobatan nih ya, yaitu salah satunya laparoskopi nih dok. Nah itu mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit nih sebelum saya mengundang tamu kita nih dok untuk berbincang-bincang dengan kita nih dok. Jadi laparoskopi adalah salah satu metode yang terbaik untuk saat ini untuk tata laksana tumor-tumor kandungan. Oke. Jadi operasi ini berdasarkan prosedur minimal invasif namanya. Minimal invasif itu maksudnya kita hanya membuat lubang kecil saja di perut, ukurannya antara 0,5 sampai 1 cm. Kecil banget ya berarti? Kecil banget, bisa 3 atau 4 lubang ya. Kemudian dengan alat-alat yang sangat halus dan sangat kecil ini kita bisa angkat miom, kita angkat kista, bahkan rahimnya sendiri kalau itu diperlukan. Ya. Kemudian pertanyaan berikut nanti, dari mana itu semua benda itu bisa keluar? Ukurannya kan pasti lebih besar dari 0,5 atau 1 cm. Nah itu ada alat lain yang namanya morcelator, salah satu alat laparoskopi juga. Dia akan mengunyah si tumor ini di dalam, keluar menjadi sosis-sosis kecil, habis bersih di dalam. Wow, luar biasa sekali ya pemirsa ya. Nah gimana kalau langsung saja nih dok kita panggilkan tamu kita pada hari ini, yaitu mantan pasien dari Dr. Caroline yang dulu sudah 9 tahun ya dok ya, tidak bisa memiliki keturunan sehingga akhirnya dia berhasil nih ya sembuh dari penyakit tumor kandungan dan berhasil memiliki momon. Mari kita sambut Ibu Dwi. Halo, apa kabar Ibu? Mari silakan duduk. Iya, nah pemirsa, ini dia Ibu Dwi yang pernah menjadi pasien dari Dr. Caroline nih. Bu, bener nggak sih kalau dulu nih ya, katanya Ibu sudah 9 tahun ya Bu, sulit sekali mendapatkan momongan nih Bu. Hingga akhirnya setelah berobat pada Dr. Caroline,
Wow, langsung luar biasa nih ya, hanya sekejap saja ternyata langsung bisa punya momongan lagi nih, benar tuh Bu? Betul ya Mbak. Jadi setelah anak saya yang pertama, sekitar 9 tahun kemudian, ketika saya menginginkan anak dan memeriksakan kesehatan ya melalui pap smear, ternyata tanpa saya duga ditemukan berbagai permasalahan nih. Mulai dari kista 9 cm, miom 5 cm, lalu ada endometriosis yang awalnya saya nggak percaya gitu ya, kok bisa gitu. Terus tapi kemudian saya cek dan ketemu dengan dokter Caroline di sini. Dokter menyarankan waktu itu untuk segera mengangkat penyakit itu. Cuma karena selama ini sebetulnya seperti tidak ada masalah ya dok ya, seperti biasa gitu. Kalau sakit head ya normal-normal aja lah gitu ya, nggak sampai yang saya sampai nggak bisa, banget gitu ya? Iya nggak bisa bangun atau nggak bisa kerja, tetap saya bisa kerja gitu. Jadi saya pikir masih oke lah gitu ya. Masih nggak kenapa-napa, masih nggak santai kenapa-napa. gitu ya Bu Dwi ya? Jadi waktu itu sempat nakal juga gitu, waktu dokter minta saya dioperasi, oh saya nanti dulu dok gitu, saya yakin nih gitu bahwa saya baik-baik aja gitu. Sampai kemudian kira-kira 2 bulan kemudian saya itu rasa sakit sekali di perut ketika head ya, sehingga saya memang memutuskan untuk menemui dokter lagi dan saya menyerah gitu ya untuk dilakukan tindakan terhadap kista dan miom serta endometriosis yang ada di kandungan saya sebetulnya. Oke. Nah dok, mungkin dokter bisa menjelaskan atau menceritakan sedikit nih ya pada pemirsa di rumah juga, gimana nih diagnosa awalnya sampai ke dokter menemukan adanya tumor kandungan. Ya, tumor kandungan itu. Jadi sebetulnya diagnosis tumor kandungan ini sangat simpel. Kita hanya perlu melakukan USG transvagina aja. Ya, untuk wanita yang sudah menikah, ya, kita lakukan USG dari bawah, dari vagina. Itu sangat jelas, kita bisa screening apakah ada miom ataukah ada kista dan berapa ukurannya kita bisa langsung tahu. Dan kalau bagi wanita yang belum menikah, lakukan USG transrektal namanya. Jadi dari lubang dubur, itu juga bisa terlihat jelas. Oh gitu ya dok ya. Nah untuk ibu sendiri juga sudah melakukan tadi ya dok, betul. Ya. Oke, nah terus apa nih langkah-langkah apa nih dok yang akhirnya dokter ambil untuk membantu ibu Dwi ini? Jadi khusus untuk pasien-pasien dengan problem sulit hamil, ya, kalau ditemukan tumor kandungan ini diatasi dulu. Dan laparoskopi ini adalah prosedur terbaik tata laksana tumor kandungan bagi pasien yang ingin hamil, karena prinsip minimal invasif tadi. Jadi dia tidak membuat perlengketan hebat di dalam. Tata laksana juga sangat halus, operasi juga sangat halus, dan prinsipnya dia akan preservasi, merestorasi kelainan-kelainan anatomis. Jadi yang jelek-jelek ibaratnya dibuang, kita rapiin lagi gitu. Sehingga fungsi fertilitas selanjutnya kalau dia mau program hamil, ingin hamil, bisa lebih baik kansnya. Jadi memang harus dibersihkan dulu, dihilangkan semuanya hingga bersih, baru bisa melanjutkan ke program kehamilan ya dok ya. Karena percuma aja ya dok kalau misal ternyata masih ada atau misalnya nggak bersih nih pemirsa, terus mau melanjutkan ke program kehamilan itu sangat percuma ya dok. Nih kalau boleh tahu juga nih ya, Bu Dwi ini mungkin boleh diberitahukan pada pemirsa di rumah ini. Kan tadi 9 tahun nih ya mengharapkan memiliki momongan tapi ternyata susah sekali nggak bisa. Setelah berobat pada dokter Caroline berapa lama nih? Setelah operasi itu 3 bulan pasca operasi ditreatment oleh dokter suntik penekan hormon. Lalu 3 bulan kemudian setelah saya suntikan itu berakhir, saya hamil. Jadi alhamdulillah cepat sekali ya. Jadi 3 bulanan tuh ya hitungannya. 3 bulan setelah treatment penekan hormon ya. Jadi kurang lebih 6 bulan setelah operasi. Oke, langsung gitu ya Bu ya? Langsung hamil. Pasti seneng banget ya Bu ya. Padahal saya baca-baca ternyata banyak kasus yang karena kista atau miom itu sulit ya punya anak, sehingga sebetulnya saya sama suami agak hopeless juga, jangan-jangan saya juga begitu gitu ya. Tapi ternyata tidak kan, setengah tahun setelah dilakukannya operasi itu ibu bisa langsung memiliki anak kedua. Sebetulnya 3 bulan ya, 3 bulan setelah pasca operasi kan ada treatment ya. 3 bulan kemudian ternyata sudah alhamdulillah berhasil. Oke. Nah dok, mungkin kalau misalnya pemirsa di rumah ada yang tertarik nih ya dengan laparoskopi, kalau misalnya boleh diberitahukan pada pemirsa di rumah, kira-kira berapa lama sih dok operasi menggunakan metode laparoskopi itu sendiri? Lamanya tergantung dari tingkat perlengketan, tapi rata-rata sih 1 jam. Jadi kurang lebih 1 jam ya dok ya. Oke, jadi ternyata hanya dalam 1 jam itu ya pemirsa, Anda tidak akan merasakan sakit yang teramat sangat. Anda juga bisa langsung beraktivitas di keesokan harinya. Nah setelah ini juga saya akan mengajak Anda semuanya ini untuk membahas lebih dalam lagi mengenai penanganan serta pengobatan dari penyakit
tumor kandungan ini. Oleh karena itu untuk Anda yang penasaran jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan hadir kembali tentunya untuk membahas lebih dalam lagi. Jadi saksikan terus Ask Your Doctor hanya di MNC Health and Beauty. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Ask Your Doctor bersama dengan saya Amelia, Ibu Dwi dan juga dengan Dr. Caroline. Nah, kalau tadi Ibu Dwi sudah bercerita sedikit nih mengenai pengalamannya melakukan operasi dengan metode laparoskopi. Boleh nggak sih nih dok diceritakan sedikit atau dibagikan sedikit nih ya, apa sih keuntungan-keuntungan dari metode laparoskopi itu sendiri? Jadi keuntungannya sangat banyak ya dibanding operasi biasa yang kita belek lebar. Tentunya laparoskopi ini dengan prinsip minimal invasif. Yang tadi dokter bilang ya, hanya setengah hingga 1 lubangnya senti. hanya setengah dan 1 senti aja. Ya, jadi dengan lubang-lubang kecil ini kita lakukan operasi tersebut. Keuntungannya kita buat lubang kecil, ya rasa nyeri sangat jauh lebih berkurang. Ya terbukti Dwi juga tidak merasakan nyeri sedikit pun ya Dwi. Kemudian juga penyembuhan jauh lebih cepat dibandingkan operasi biasa. Jadi biasanya pasien hari ini laparoskopi, besok dia sudah pulang, lusa atau 2 hari kemudian sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Kembali. Ya. Dan prinsip minimal invasif ini sangat cocok bagi pasien-pasien yang ingin hamil. Karena tadi dia tidak menimbulkan perlengketan sesudahnya. Nah, pada laparoskopi ini alat-alatnya sangat kecil dan halus, jadi manipulasi jaringan tidak banyak. Karena itu rasa nyeri minimal, perlengketan pos operasi juga sangat jauh berkurang, penyembuhannya juga jauh lebih cepat. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai laparoskopi nih, kita juga mengetahui atau mengenal adanya histeroskopi nih dok. Nah, itu mungkin dokter bisa menjelaskan apa itu histeroskopi sendiri. Jadi bisa dibilang histeroskopi ini saudaranya laparoskopi ya. Ya, jadi dia prinsipnya minimal invasif juga, tapi ditujukan untuk tumor-tumor yang berada di dinding dalam rahim. Oh, ini yang di dalam ya dok ya. Jadi approach-nya itu bukan dari perut, tapi dari vagina. Ya, dari vagina kamera yang sangat kecil ya akan masuk ke dalam ke mulut rahim dan menuju langsung ke rongga dalam rahim. Ya, jadi tumor-tumor yang berada di situ seperti polip-polip endometrium atau miom submukosum yang tumbuh di dinding dalam rahim, kita bisa laser atau kita bisa reseksi sehingga keluar ya bersih di dalam tanpa kita harus belek-belek perut. Oke, jadi itu dia pemirsa nih ya perbedaannya. Tergantung di mana letak dari tumornya itu sendiri. Apabila ada di luar bisa menggunakan metode laparoskopi, sedangkan apabila ada di dalam bisa menggunakan metode histeroskopi itu sendiri. Dok. Nah, kalau misalnya keuntungan dari metode histeroskopi itu sendiri apa dok? Keuntungan histeroskopi dia prosedur one day care. Ya, jadi prosedurnya hanya setengah jam, kemudian 2 jam kemudian lebih cepat. Setengah jam, 2 jam kemudian sudah bisa pulang. Ya, dan dia tidak membuat luka sama sekali di perut. Ya, approach-nya dari vagina. Ya, dari vagina langsung masuk ke dinding dalam rahim. Ya, tapi memang prosedur ini terbatas hanya untuk tumor yang letaknya di dinding dalam rahim. Ya, jadi kita harus memastikan dulu posisinya di mana. Lalu dok, ada nggak nih dok penyakit-penyakit lain yang bisa menggunakan metode dari laparoskopi itu sendiri dok? Jadi kasus-kasus tumor kandungan secara umum kita bisa tata laksana dengan laparoskopi dan histeroskopi ya, seperti kasus-kasus miom, kista, polip ya. Polip ini terutama tumbuhnya di dinding dalam rahim yang tadi saya bilang ya. Kemudian bagi pasien-pasien tertentu yang misalnya miomnya sangat besar, dia juga tidak ada keinginan hamil, dia mau angkat rahim misalnya, ya kita bisa lakukan juga prosedur pengangkatan rahim dengan laparoskopi. Itu bisa diangkat ya dok ya? Bisa diangkat ya, kita ya berbagai macam cara untuk mengeluarkannya ya, tapi lubangnya tetap kecil. Tetap hanya dengan lubang sebesar setengah hingga 1 senti itu aja. Betul, dok? dan itu besoknya bisa pulang. Ya? Bisa. Ya. Jadi ternyata ini 2 metode yang sangat menguntungkan sekali untuk pasien ya, untuk wanita juga. Jadi Anda nggak perlu takut lagi nih pemirsa, apabila Anda sudah menemukan ada suatunya keanehan atau tanda-tanda ya bisa langsung mendatangi dokter yang ahli, dan tentunya dengan metode-metode ini pastinya Anda bisa tetap beraktivitas, nggak perlu takut lagi, nggak ada rasa sakit ya Bu ya, lagi-lagi nih ya. Saya masih penasaran soalnya, saya mau tanya langsung nih dok, benar-benar nggak ada rasa sakitnya tuh ya Bu ya? Kalau saya pribadi sih rasanya enggak ya, memang agak lemes ya, terus mungkin agak lemes karena mungkin ada pengaruh obat bius. Obat bius juga. Tapi kalau sakit sangat-sangat minimal ya, dan masih bisa melakukan aktivitas itu kan sesuatu banget ya setelah kita langsung lagi ya Budi ya. Dan itu tuh apa lebih katanya tadi Budi sempat membicarakan ya, sempat mengungkit sedikit pemirsa bahwa lebih sakit melahirkan anak pertama Bu daripada metode laparoskopi ini.
Oke, dan terus Bu, apa nih pendapat dari keluarga dan juga teman-teman dari Ibu Dwi sendiri ya, setelah kan 9 tahun nih ya, susah sekali punya momongan, sampai akhirnya Ibu ternyata bisa sembuh, terus bisa punya momongan, apa nih? Sebetulnya banyak teman-teman saya yang terus telepon atau apa namanya komunikasi langsung ya, tanya kok saya bisa hamil ya setelah sekian lama. Apalagi saya sebetulnya sempat bilang kayaknya udah sudahlah, kayaknya anak satu saja gitu Dok, karena sudah sekian lama gitu ya. Waktu itu teman-teman sempat tanya juga dan saya sempat jelaskan bahwa saya pakai saya dengan laparoskopi dan itu betul-betul hampir teman-teman tidak percaya karena saya weekend menghilang gitu kan untuk operasi terus masuk lagi, jadi nggak ada yang, sebenarnya saya juga nggak bilang gitu kalau saya operasi angkat kista dan miom gitu waktu itu, sehingga teman-teman saya juga kaget ternyata saya operasi gitu. Jadi mereka juga agak terkejut gitu ya, kok cepet banget. Iya. Karena kan dulu kalau operasi kista memang pakai sayatannya besar ya Dok ya, sebulan gitu kan diambil seperti operasi melahirkan sesar gitu. Ternyata kan dengan laparoskopi ini menghemat waktu gitu ya, menghemat penyembuhan, sehingga saya operasi pun teman-teman belum sempat tengok saya udah pulang gitu. Oke, terus juga kalau misalnya untuk bekasnya nggak ada juga nih ya Dok ya? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada ya Bu Dwi ya? Oke deh kalau begitu. Waduh, ini benar-benar luar biasa banget ya pemirsa ya, 9 tahun sulit sekali mendapatkan momongan hingga akhirnya bisa sembuh total dari penyakit tumor kandungan dan bisa mempunyai seorang putri atau putra ini Bu? Putri. Putri, sudah berusia? Sekarang 1,5 tahun. Oke, kalau gitu selamat ya Ibu Dwi ya, pasti cantik dan sehat itu putrinya. Dan untuk Dokter Caroline sendiri Dok, boleh nggak nih dikasih tips-tips nih untuk para pemirsa di rumah nih, kira-kira apa sih yang dokter sampaikan untuk para pemirsa di rumah? Jadi untuk semua wanita ya secara umum lakukanlah screening ginekologi namanya. Ya, screening ginekologi itu pap smear dan USG transvaginal yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit seperti tumor kandungan ini mulai dari ukuran kecil kita sudah bisa deteksi. Jadi penata laksananya juga tidak terlambat. Iya. Ya pemirsa, akhirnya kita tiba sudah di penghujung acara dan itu artinya kita harus berpisah. Dan tentunya saya berharap semoga tayangan tadi dapat bermanfaat bagi Anda pastinya. Akhir kata, saya Dea Amelia, Ibu Dwi dan juga Dr. Caroline pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.